Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman zonajakarta.com, Indonesia menunggu datangnya F-15 Eagle II dan Rafale. F-15 Eagle II dan Rafale dibeli dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia. Namun masih ada pihak-pihak dalam negeri mengkritik pembelian Rafale dan F-15 Eagle II Indonesia. Sungguh sangat disayangkan karena saat ini pertahanan Indonesia belum maksimal, baru berjuang menggapai tahap minimum. Bila bukan saat ini membeli jet tempur sekelas Rafale dan F-15 Eagle II maka kapan lagi? Kedua jet tempur itu dibutuhkan oleh Indonesia untuk menangkal pergerakan Cina di Natuna Utara. Cina bukan cuma agresif di Natuna Utara, namun di perairan Sarawak mereka juga menerobos di Malaysia baru-baru ini. Di sana Coast Guard Cina mengganggu pengeboran minyak lepas pantai milik Petronas. Jika di Natuna Utara Indonesia langsung mengerahkan KRI dan jet tempur untuk menghadang kapal Cina, berbeda dengan Malaysia. Malaysia tak mengerahkan kekuatan apapun bahkan seakan membiarkan kapal Coast Guard Cina lenggang kangkung di sana. Hal ini terjadi karena militer Malaysia lemah, jet tempurnya tak terawat hingga tak bisa membeli penempur baru. Apalagi kapal Q-Class miliknya tak dilengkapi rudal anti kapal, pantas saja Cina leluasa melecehkan kedaulatan Malaysia. Sebuah kapal penelitian Cina, Dayang Hao, juga telah dikirim oleh negara tersebut ke perairan landas kontinen Malaysia untuk melakukan penelitian. Sebenarnya lebih mengganggu, yang membuat kapal diterjunkan ke perairan Malaysia adalah aktivitas kapal drill ship West Capella yang tidak asing dengan gangguan dari kapal Cina. West Capella telah dikontrak oleh perusahaan migas Thailand, PTEP sejak Juli tahun lalu untuk melakukan pekerjaan pengeboran di lapangan minyak Siakap North Petai yang terletak di blok tersebut, demikian laporan Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI, dikutip dari Defense Security Asia, Minggu 20 Februari 2022. Menurut AMTI, kehadiran kapal penelitian Dayang Hao di perairan landas kontinen Malaysia juga disertai dengan dua kapal penelitian multiguna Cina yang dikenal sebagai Yuxia Yuxi 20028 dan Yuxia Yuxi 20027 serta milisi maritim Qiong Sansha Yu-318. Empat kapal pemerintah Cina dikawal oleh kapal penjaga pantai nasional, CCG 6307, diduga untuk memberikan kontrol keamanan. Pada 4 Oktober tahun lalu, Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Cina untuk Malaysia untuk menyatakan protes negara tersebut terhadap kehadiran dan aktivitas kapal Cina, termasuk kapal penelitian, di zona ekonomi eksklusif Malaysia di lepas pantai Sabah dan Sarawak. Tapi protes Malaysia ditanggapi dingin saja oleh Kementerian Luar Negeri Cina. Kapal survei, milik Cina, sedang melakukan penyelidikan ilmiah normal di wilayahnya sendiri, kata Kementerian Luar Negeri Cina. Beda urusan bila Malaysia mengirimkan kapal perang ke perairan Sarawak dan menendang Coast Guard Cina dari sana, pastilah Beijing cuma diam membisu. Hal di atas inilah yang diantisipasi Indonesia, diplomasi tanpa dibarengi kekuatan bersenjata bakal dianggap angin lalu walau Indonesia berada di pihak yang benar. Maka pembelian F-15 Eagle II dan Rafale dianggap tepat hingga pengamat militer Cina, Han Dong, mengamini hal itu. F-15X dapat dikatakan sebagai pesawat tempur berat bermesin ganda tercanggih di dunia saat ini, dan efektivitas tempurnya secara keseluruhan sedikit lebih tinggi daripada Rafale Perancis. Pembelian dua pesawat tempur generasi ketiga dan setengah tempur secara berturut-turut oleh Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan angkatan udara. Bersama dengan F-16 dan Sukhoi 27-30 yang dibeli sebelumnya, jumlah jet tempur horizontal generasi ketiga dari Angkatan Udara Indonesia akan melebihi 100, yang merupakan terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Nomor 1 tambahnya. Namun pengamat militer lainnya, Luo Yongkun dari Institut Asia Tenggara dan Oseania di Institut Hubungan Internasional Kontemporer Cina menyoroti satu kelemahan militer Indonesia. Luo heran karena Indonesia menggunakan 3 jenis jet tempur dari negara-negara berbeda. Dengan perawatan 3 jenis jet tempur itu akan mengekang keuangan Indonesia. Kemudian belum mampunya industri pertahanan dalam negeri memproduksi jet tempur canggih buat Indonesia tak berdaya. Ini langkah Indonesia yang tidak berdaya. Karena industri pertahanan sendiri tidak bisa memproduksi jet tempur canggih,
hanya bisa outsourcing. Mengingat pengalaman sebelumnya membeli F-16 dari Amerika Serikat, yang membuat jet tempur tidak bisa digunakan karena sanksi, senjata asing Indonesia sekarang menekan sumber senjata. Saya tidak menaruh telur dalam satu keranjang, jadi saya membeli beberapa Amerika, beberapa Prancis, dan beberapa Rusia. Cina bisa berkata seperti ini karena telah membuktikan diri industri pertahanan mereka sangat kuat hingga mampu menopang 100% kebutuhan militernya. Tapi Indonesia masih mempunyai secercah harapan dalam diri KF-21 Boramae yang akan mendampingi Rafale dan F-15 Eagle II melawan agresi maritim Cina di Natuna Utara.